Baik, saya akan lanjutkan pada pembahasan yang pertama mengenai perkembangan politik di negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Perhatian dunia terhadap kawasan Pasifik Selatan semakin berkembang dalam beberapa tahun belakangan ini. Sebagai bagian dari dunia internasional yang bergerak sejak lahirnya negara-negara baru di tahun 1980-an, Pasifik Selatan tampaknya akan selalu menjadi kawasan yang berkembang secara dinamis. Hal ini dikarenakan ada dua masalah penting di kawasan tersebut, yaitu adanya dekolonisasi di Kaledonia Baru dan denuklearisasi Pasifik Selatan akan selalu menarik perhatian dunia dalam tahun-tahun mendatang. Yang pertama, kudeta militer di Fiji menjamin supremasi Bumi Putra. Kudeta militer di Fiji berakar pada persoalan rasial. Hal ini terutama karena Bumi Putra Fiji yang minoritas mengkhawatirkan dominasi politik dan ekonomi dari kaum pendatang India di kampung halamannya. Kaum Bumi Putra mempunyai kekhawatiran terhadap keturunan India, apalagi secara ekonomi kaum Bumi Putra jauh tertinggal dibandingkan dengan keturunan India. Kekhawatiran itu terjadi ketika koalisi FLP-NFP pimpinan Bavadra memenangkan pemilu 1987. Sekalipun Bavadra adalah seorang Bumi Putra, namun ia menempatkan 7 keturunan India, 6 Bumi Putra dan 1 General Electoral dalam kabinetnya, yang kemudian disebut kabinet yang didominasi keturunan India. Yang kedua, percobaan kudeta di Vanuatu. Persaingan kepemimpinan. Masalah kepemimpinan politik sangat mewarnai persoalan di Vanuatu. Sekalipun telah melewati masa-masa sulit secara bersama dalam perjuangan kemerdekaan, namun kedudukan puncak dalam pemerintahan dapat memecahkan persatuan antara Pemlini dan Barak Sope. Tampaknya masalah-masalah politik yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini adalah klimaks dari persaingan politik antara Pemlini dan Barak Sope yang berlangsung sejak 1987. Yang ketiga, pembunuhan pimpinan Kanak di Kaledonia Baru. Pergolakan politik dalam vote kemerdekaan. Peristiwa yang paling mengejutkan di Kaledonia Baru adalah pembunuhan terhadap pemimpin kemerdekaan rakyat Kanak LNKS yang menandai perjuangan kemerdekaan rakyat Kanak melalui kekerasan terjadi ketika pasukan Prancis menyerang sebuah goa tempat pejuang Kanak menyandra warga negara Prancis. Peristiwa berdarah ini terjadi di sekitar front perjuangan rakyat Kanak yang menuntut kemerdekaan dari Prancis. Wadah organisasi ini terbentuk karena kekecewaan mereka terhadap kecurangan pihak Prancis yang menjanjikan kemerdekaan bagi Kaledonia Baru serta penentangan terhadap kemerdekaan yang dilakukan oleh warga negara Prancis di Kaledonia Baru. Pembahasan yang kedua mengenai dinamika politik negara-negara yang mempunyai pengaruh besar di kawasan Pasifik Selatan. Yang pertama, Australia. Australia menjadi kekuatan yang dominan terhadap kawasan Pasifik Selatan. Dominasi regional Australia akan terus berlanjut karena posisinya yang sangat menonjol sebagai pendonor bantuan kekuatan, hubungan perdagangan, investasi, dan dalam upaya kerjasama keamanan. Yang kedua adalah Tiongkok. Pengaruh Tiongkok semakin meningkat di kawasan Pasifik Selatan. Hal ini ditandai dengan peningkatan bantuan ekonomi Tiongkok ke negara-negara kawasan Pasifik Selatan yang memiliki hubungan bilateral dengan Tiongkok. Tiongkok tercatat sebagai negara pendonor bantuan terbesar ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat. Tiongkok memiliki tujuan untuk mengamankan jalur komunikasi laut dengan cara mendirikan jalur alternatif pada masa krisis serta membangun pelabuhan militer dan melakukan lawatan semi-militernya. Yang ketiga adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat melakukan negosiasi kemerdekaan di wilayah koloninya di Pasifik Selatan sampai lebih dari 20 tahun. Kebijakan dekolonisasi Amerika Serikat di wilayah Pasifik Selatan juga terkait dengan kepentingan strategisnya,
seperti pangkalan laut Amerika Serikat dan pertimbangan pertahanan dan keamanan lainnya.